33 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Pada akhir Februari 2019 lalu, 34 kapal nelayan terbakar akibat kesalahan prosedur pengelasan di salah satu kapal. Hembusan angin yang kencang menyulitkan 95 petugas dalam memadamkan api. Dari data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, awal tahun 2019 tercatat ada 865 kejadian yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran di seluruh Jabodetabek. Di bulan Januari hingga Desember 2018, terdapat 3.900 kejadian di DKI Jakarta. Angka ini naik dari tahun 2017, yaitu 2.700 kejadian. Dan kejadian terbanyak adalah kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek listrik, kebocoran gas, dan sisa pembakaran sampah. Kejadian terbanyak yaitu pukul 6 pagi hingga 12 siang. Dan di DKI Jakarta sendiri terdapat 290 pos pemadam kebakaran dengan estimasi ada 6 pos di setiap kelurahan. Kejadian kebakaran besar lainnya di Jakarta terjadi pada 13 Maret 2015, tepatnya di Gedung Wisma Kosgoro Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Selama lebih dari 12 jam, petugas berusaha memadamkan api dengan mengerahkan 35 unit mobil pemadam dari seluruh wilayah Jakarta, termasuk Skylift, untuk memadamkan api di atas gedung. Erwin Wijaya masih mengingat kejadian kebakaran 4 tahun silam. Kala itu, Erwin dan petugas lainnya berusaha mencapai titik api di lantai atas Wisma Kosgoro. Ia menceritakan kesulitan terbesar yang dihadapi timnya saat berada di dalam gedung tersebut. Jadi pada saat saya melaksanakan pemadaman di lantai 20 atau lantai 18 itu, tingkat pandangan kita itu tidak lebih dari 1 meter. Dan kita dikepung dengan hawa panas. Dan kita nggak tahu kita harus menyemprot yang mana karena kita nggak tahu kita titik apinya itu di mana karena kita ditutupan dengan asap yang tebal itu. Kebakaran yang terjadi pada pukul 18.30 diduga akibat korsleting listrik dari lantai 16. Hingga tengah malam, kebakaran menyebar ke lantai 20. Sulitnya memadamkan api di lantai atas, Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta akhirnya mengerahkan mobil Skylift bernama Bronto setinggi 90 meter untuk mencapai api. Akhirnya setelah unit Bronto ini dilakukan pengoperasian dan 2 anggota unit Bronto ini naik untuk mengarahkan nozzle ke beberapa titik api. Bronto ini kan dia hanya yang terlihat di jendela, makanya sama Bronto ini disapu untuk pemadaman. Inilah Bronto, mobil Skylift yang berfungsi membantu petugas untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban dari bangunan tingkat tinggi. Namanya diambil dari Brontosaurus karena memiliki tiang kren yang panjang sekitar 100 meter. Menghadapi tantangan menerjang mara bahaya, ya mereka adalah para petugas yang selalu berada di garda depan dalam setiap musibah yang datang. Namun tak banyak yang tahu, 1 abad sudah mereka melayani masyarakat di seluruh Nusantara. Dalam catatan sejarah, kebakaran besar pertama terjadi di daerah Keramat Kuitang, Batavia pada tahun 1913. Kebakaran yang menghanguskan rumah-rumah di kampung tersebut sulit diatasi karena tidak memiliki alat pemadam. Setelah kejadian tersebut, Wali Kota pertama Batavia, Gerardus Johannes Bishop, membentuk organisasi pemadam kebakaran atau Brandweer Batavia pada 1 Maret 1919 dengan komandan pertamanya bernama Letnan Kolonel De Wees. Petugas pemadam kala itu didominasi oleh warga Belanda. Bukti terbentuknya organisasi Brandweer kini dapat ditemukan di Museum Pemadam Kebakaran yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Museum yang didirikan pada tahun 2015 bertujuan untuk memberi edukasi masyarakat tentang sejarah pemadam kebakaran. Berbagai koleksi pemadam kebakaran dipamerkan di museum ini, mulai dari mobil, alat-alat pemadam, foto-foto proses pemadam pada abad 20, hingga koleksi saksofon Tanjidor berusia 70 tahun.
Zulfikar, pemerhati sejarah pemadam kebakaran sekaligus mantan pemadam Angkatan 77 ini, mengungkapkan setelah terbentuknya organisasi Branwir, profesi pemadam tidak menarik sama sekali bagi kalangan pribumi. Dan kebanyakan waktu awal berdirinya direkrut dari polisi. Jadi kepolisian Belanda yang mau masuk Branwir langsung jabatannya kepala regu waktu itu. Karena waktu itu orang pribumi, orang Batavia, orang Betawi nggak mau. Mereka sedang bertani, berdagang gitu. Nggak mau kerja sama Belanda kira-kira gitu. Jadi memang sudah ada unsur nasionalisnya gitu. Makanya direkrut itu dari polisi sama tentara gitu. Pemerintah Belanda bahkan mendatangkan alat-alat pemadam dari Belanda dan Jerman untuk mengatasi kebakaran di Batavia. Dan berbagai kebakaran yang ditangani oleh Branwir akhirnya mendapat apresiasi dari rakyat berupa prasasti yang disimpan di museum ini. Organisasi Perkumpulan Masyarakat Betawi Batavia di bawah pimpinan Husni Tamrin mengucapkan terima kasih sehingga memberikan piagam ini pada ulang tahun Branwir Batavia yang ke-10. Sehingga kalau kita mau lihat seperti apa mobil pada waktu itu, ya inilah dia. Mereka buat ukiran mobil yang tahun 20-an seperti ini gitu. Prasasti ini diberikan pada tahun 29 bertepatan dengan hari jadi Branwir ke-10. Sementara itu, saat kedudukan tentara Jepang tahun 1942 hingga 1945, nama Branwir diubah menjadi Shobotai atau Barisan Pencegah Kebakaran. Namun, saat Indonesia merdeka, pimpinan jawatan pemadam api dipegang oleh orang Indonesia bernama Paulus de Eng. Sayang, saat agresi militer Belanda pertama, ia ditangkap. Sehingga kekosongan pemimpinan terjadi selama 2 tahun dan kembali dipimpin oleh warga Belanda, Sersan Westrat. Saat kepemimpinannya inilah para petugas mulai memakai seragam berwarna biru yang masih dipertahankan hingga kini. Di era tahun 70-an, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mulai membeli peralatan pemadam kebakaran. Menurut Zulfikar, di masa Gubernur Ali, Jakarta mulai mendirikan pos-pos pemadam di setiap kecamatan. Inilah gambaran pemadaman api yang terjadi di awal abad 20. Pemadam tempo dulu hanya memiliki alat-alat sederhana seperti tangga yang berada di atas mobil, semprotan air, dan helm, serta seragam yang belum tahan api. Di rumahnya yang berada di kawasan Parung Panjang Bogor, Zulfikar yang kini berusia 66 tahun telah pensiun menjadi petugas pemadam sejak tahun 2009. Ia mengumpulkan satu persatu dokumen sejarah Branwir atau pemadam kebakaran Batavia, seperti helm-helm pemadam kebakaran ini. Itu sekitar 20-30 tahun yang lalu mulai saya kumpulkan satu persatu gitu. Umpamanya helm ini sampai tahun 50-60-an masih dipakai oleh pemadam kebakaran. Waktu itu nomenklaturnya Barisan Pemadam Kebakaran ini yang dipakai. Ini sekitar antara 1 sampai 2 kilo. Ini terbuat daripada besi bahannya. Ini bukan sekedar dekorasi tapi pelindung. Kalau ada benda yang jatuh dari atas langsung ke sini pecah, kemudian jatuh ke samping sehingga melindungi kepala si petugas itu. Sejumlah barang dan dokumen sejarah ini biasanya ia kumpulkan dari para pensiunan petugas pemadam kebakaran. Tak jarang, ia harus merogoh koceknya sendiri untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi saya punya inisiatif setiap pensiunan pemadam, itu saya datang ke rumahnya. Kalau boleh saya minta, saya beli atau saya pinjam gitu. Zulfikar berharap dokumentasi yang ia kumpulkan ini dapat dibukukan sebagai sarana menambah wawasan tentang pemadam kebakaran Batavia. Dalam perkembangannya, organisasi pemadam tidak hanya bertugas memadamkan api, namun berbagai macam kejadian juga ditangani tim pemadam kebakaran. 32 tahun lalu, tepatnya Senin 19 Oktober 1987, dunia transportasi Indonesia dikejutkan oleh peristiwa kecelakaan kereta api. Kereta api jurusan dari arah Tanah Abang menuju Merak
menabrak kereta dari arah Rangkas Bitung ke Tanah Abang di kawasan Pondok Betung, Jakarta Selatan. Penyebab tabrakan lantaran hanya terdapat satu rel dan kesalahan komunikasi antar petugas stasiun, sehingga menyebabkan lebih dari 150 jiwa meninggal dunia dengan 174 korban luka-luka. Senin pagi, Ahmad Satiri yang kala itu berumur 37 tahun menjabat sebagai Komandan Kompi Pemadam Kebakaran Sektor Jakarta Selatan. Ia akan pergi berdinas ke kantornya, namun tiba-tiba suara menggelegar terdengar tak jauh dari rumahnya. Sontak saja pemadam kebakaran Angkatan 72 ini bergegas menuju lokasi yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Pak Satiri, saat itu Bapak adalah orang pertama yang memakai seragam dinas datang ke TKP. Ketika tragedi tersebut, Bapak bisa deskripsikan kondisinya seperti apa dan bagaimana penyelamatan yang Bapak lakukan saat melihat korban-korban tersebut? Pada waktu itu kan masing-masing, karena saya melihat ya, memang tidak ada satu komando yang saya lihat nggak ada. Karena masing-masing orang berupaya melakukan pertolongan. Itu banyak orang berbondong-bondong, udah berlumuran darah ya. Terus begitu saya sampai di TKP, itu banyak orang yang jerit, yang menangis apa, dan banyak orang di rumput-rumput itu dekat sawah itu orang sudah ada yang bergelimpangan. Penyelamatan para korban salah satunya adalah pemisahan antar lokomotif kereta. Tragedi ini juga meninggalkan pengalaman memilukan bagi Satiri saat melakukan evakuasi korban. Kami dari pemadam kebakaran ya berusaha mengeluarkan orang-orang dari gerbong itu. Pada waktu saya sibuk-sibuknya berusaha membantu korban itu, ada satu orang yang terjepit antar gerbong gitu. Antar gerbong dia terjepit, terus manggil saya gitu, Pak, karena saya yang berpakaian dinas. Panggil Pak, tolong Pak, catat nama saya Pak, ini nama saya, tolong kasih tahu keluarga saya. Saya sempat catat saya, tapi karena waktu itu saya begitu sibuk dan begitu paniknya, saya tidak sempat, sampai sekarang nggak sempat kasih tahu keluarganya. Itu yang saya merasa berdosa. Bahkan Bapak katanya sampai nggak mau lewat rel ya Pak setelah kejadian itu ya Pak? Saya memang ya karena teringat itu ya, begitu rupa. Sampai saya cukup lama ya, saya nggak pernah lewat situ. Dan bahkan orang-orang juga kan pada takziah, katanya kedengaran ada yang takziah, saya nggak pernah datang gitu. Karena saya masih teringat betul itu. Tugas berat dan trauma psikis para petugas pemadam di setiap kejadian harus dihadapi. Bahkan nyawa menjadi taruhannya. Pengalaman lain datang dari Idrus. Kejadian yang hampir merenggut nyawanya 21 tahun silam mengakibatkan salah satu matanya cacat. Alat penglihatan Idrus terkena asap saat memadamkan api di kantor Televisi Republik Indonesia, Jakarta Pusat pada tahun 1998. Mantan Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat ini menceritakan kondisi dirinya saat berada di dalam gedung TVRI. Lancar itu situ. Cuma masalahnya masuknya ke dalam itu asapnya perih. Karena rupanya film-film yang ada di gudang-gudang itu bakar. Dahsyat betul itu perihnya itu, ya. Ya masuk di gudang itu, ya. Gudang itu kan warnanya udah macam-macam di situ. Setelah kejadian tersebut, mata Idrus mengalami iritasi dan gatal yang berkepanjangan akibat asap. Sehingga ia dioperasi selama 4 jam, hasilnya retina Idrus tidak bisa kembali berfungsi normal. Dalam bahasa Belanda, brandweer berarti pemadam kebakaran. Pada 1 Maret 1919, menandai lahirnya instansi yang usianya kini mencapai 1 abad. Awal Maret lalu, Kementerian Dalam Negeri memperingati 100 tahun pemadam kebakaran atau Damkar di Pekanbaru Riau. Sementara itu, Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan berpendapat Damkar bahkan belum memiliki undang-undang kebakaran sendiri
untuk menjamin aturan-aturan di daerah. Selain mengoptimalkan penguatan kelembagaan, perlu adanya undang-undang pengendalian kebakaran. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang inilah nanti akan menjadi kebijakan yang turun sampai ke daerah. Jadi memang kalau negara-negara yang sudah established dia punya fire code ya, fire code undang-undangnya sudah ada. Dia malah ada biasanya undang-undang kebakaran dan undang-undang kelembagaan kebakarannya. Kalau mereka undang-undang, kita kadang masih ada Permendagri, masih di bawah undang-undang gitu. Dalam hal regulasi, pemadam kebakaran kini diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2018 yang berisi standar teknis pelayanan dengan standar minimal suburusan kebakaran daerah, kabupaten, atau kota. Peraturan ini sebagai rujukan setiap daerah yang memiliki dinas pemadam kebakaran, termasuk aturan soal pendapatan para petugas pemadam di setiap daerah. Untuk pemadam berstatus PNS, jumlah gaji biasanya tergantung pada golongan. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, masih di angka 4-5 juta untuk status honorer. Namun, terjadi ketimpangan bagi petugas harian lepas di beberapa daerah. Misalnya Provinsi Riau. Untuk petugas honorer, dalam sebulan mendapat sekitar 2,4 juta rupiah dengan total 40 orang berstatus PNS dan 180 honorer. Lalu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Dinas Pemadam milik pemerintah kota hanya memiliki 13 anggota saja, dengan pendapatan rata-rata 2 juta rupiah untuk golongan honorer. Tentunya, ini adalah jumlah yang jauh di atas ideal untuk mengoperasikan alat pemadam yang biasanya dijalankan oleh 20-30 orang. Atas kegelisahan tersebut, masyarakat Kota Banjarmasin berinisiatif mengatasi kebakaran dengan bergabung bersama Barisan Relawan Kebakaran atau Balakar. Di Banjarmasin, tingkat kebakaran tertinggi adalah arus pendek listrik di pemukiman padat yang didominasi oleh rumah-rumah kayu sehingga kebakaran cepat menyebar. Dalam keadaan tersebut, Balakar membangun pos pemadam di setiap RT RW. Nama kesatuan diambil dari area pos tersebut berada atau organisasi swasta. Pos pemadam seperti ini biasanya berada di dalam bangunan pribadi milik warga. Begitu banyaknya pos di setiap sudut jalan, sehingga Banjarmasin dijuluki Kota 1000 Pemadam Kebakaran. Tak hanya laki-laki, perempuan pun ikut serta dalam barisan Balakar, hingga ikut terjun ke lapangan saat kebakaran. Bunia adalah satu dari sekian banyak anggota Balakar perempuan di Banjarmasin. Wanita berumur 57 tahun ini sudah menjadi Balakar selama 10 tahun. Sebagai Balakar perempuan, Bunia menceritakan bagaimana dirinya diremehkan oleh kawan-kawannya. Emang perempuan itu kerjaan laki-laki, ngapain perempuan, emangnya kurang kerjaan, nah gitu. Terus sering. Si Bu menanggapinya? Nanggapi, ya santai aja. Sama ketawa aja kita. Jumlah anggota Balakar diperkirakan ada 6.700 yang berada dalam 270 kesatuan. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina berjanji akan memberikan asuransi bagi Balakar. Ingin asuransikan karena mereka ini kan bekerja dengan sangat luar biasa. Kerelawanan itu muncul tidak hanya siang, malam, tengah malam pun kejadian langsung datang. Kalau yang sifatnya keluar masuk ya, mungkin nanti bergabung, nanti keluar lagi gitu. Rasa-rasanya yang bergabung di pemadam kebakaran, mereka betah di sana karena panggilan jiwa sesungguhnya. Sementara itu, anggota tim Akademis Rancangan Undang-Undang Kebakaran ini berpendapat, meskipun ada asuransi, wacana tersebut tetap harus melihat aturan yang berlaku. Tapi lihat aturan yang di atas. Kalau dia adalah aparat sipil negara, ada mekanisme asuransi, oke. Nah, bagaimana dengan yang outsource atau yang semi atau masyarakat? Ya, saya pikir peraturan lah, daerah lah yang membuat itu. Dan saya menghimbau Balakar itu terdaftar, ya, untuk mendidik masyarakat. Rancangan Undang-Undang Kebakaran memang masih dalam tahap proses yang panjang.
optimisme untuk meningkatkan para pelayan masyarakat ini masih terus membara. Nah, ini ke depan ini akan menjadi hal yang kita harus diskusikan bersama, kita sampaikan ke pemerintah pusat dan juga yang terkait untuk sama-sama memikirkan ini sehingga nanti terwujud pemadam yang standar se-Indonesia. Ya, inilah cerita dari mereka yang jasanya kadang terlupakan. Tetesan keringat mereka adalah keberanian untuk datang pada kejadian yang tak diinginkan oleh siapapun. Ketika hidup dan mati berada dalam garis yang begitu tipis, mereka berjuang untuk pantang pulang sebelum padam. Namun besarnya jiwa mereka untuk melayani masyarakat adalah bukti bahwa pekerjaan ini tidak bisa dipandang sebelah mata.